Baik, pembahasan dasar-dasar struktur data dalam PHP kita lanjutkan dengan membahas penulisan pseudocode ya. Nah, pseudocode itu apa? Ini saya kira juga dibahas ya dalam mata kuliah logika algoritma. Program komputer ditulis untuk membaca mesin ya. Kita menulisnya dalam format tertentu yang akan kita kompilasi agar dapat dimengerti oleh mesin. Tetapi seringkali kode-kode tertulis itu tidak mudah diikuti oleh selain programmer ya. Jadi padahal programmer belum tentu tahu ya algoritma penyelesaian sebuah masalah bisnis atau masalah sebuah misalnya mesin yang bukan komputer ya. Oleh karena itu perlu pendekatan tertentu ya sehingga algoritma itu bisa juga dimengerti oleh manusia yang bukan programmer ya. Untuk menunjukkan kode-kode tersebut secara informal sehingga manusia juga dapat memahaminya. Kita menyiapkan kode semu atau biasa dikenal sebagai pseudocode. Meskipun ini bukan kode bahasa pemrograman yang sebenarnya, pseudocode ini banyak dipraktekkan dalam berbagai pembahasan sistem informasi atau konteks-konteks proyek-proyek sistem informasi yang besar atau yang tingkat lanjut ya. Pseudocode memiliki konversi struktural yang mirip dengan bahasa pemrograman ya. Yang terpenting adalah strukturalnya ini ya. Karena kode semu tidak berjalan pada program nyata ya, tidak ada cara standar untuk menuliskan kode semu ini ya. Kita dapat mengikuti cara kita sendiri dan dalam menulis pseudocode ya. Oke, misalnya ini caranya seperti ini ya. Tapi kurang lebih saya kira logikanya bisa ditangkap ya. Misalnya ini adalah algoritma find a book ya, menemukan sebuah buku ya dengan parameter L dan book name ya. Kemudian input ya, ini adalah list of book ya, list dari bukunya, L dan nama dari buku yang dicari ini ya. Outputnya ini akan diisi dengan else ya. Yang pertama dideklarasikan else ya. Jika tidak ditemukan atau posisi bukunya ini ya, yang kita cari itu tidak ditemukan ya. Jadi deklarasi awal itu diisi dengan false ya. Jika else-nya adalah 0 ya, maka akan mengembalikan nilai 0 ya. Kemudian jika ditemukan nanti akan berisi false ya. Fontnya akan berisi false ya. Kemudian dilakukan sebuah perulangan di sini ya. For each item in L2 ya. Nah, ini makanya setelah ini nanti kita akan membahas tentang fungsi dan perulangan sehingga nanti pembahasan seperti ini tidak membingungkan teman-teman sekalian yang belajar struktur data lebih lanjut ya. For each item in L2 if item sama dengan book name ya, maka ya ini ya, font diisi dengan position of item. Jadi nanti dia akan mengulang secara terus-menerus ya dari item ya, setiap item ini ya dalam L ini ya, L size ini ya. Jika ditemukan maka dia akan mengembalikan ini ya, posisi dari itemnya. Nah, kemudian nanti di akhir program dia akan mengembalikan nilai fontnya mengembalikan posisi itemnya atau tidak. Jika yang dicari tidak ketemu maka dia akan mengembalikan nilai kosong. Tapi kalau ketemu dia akan memberikan kembalian nilai yang ditemukan ya, atau posisi yang ditemukan, maksudnya posisi ini ya. Oke, mari kita periksa pseudocode yang telah kita bahas tadi ya. Kita menyediakan daftar buku ya, atau di sini pakai bahasa Inggris ya, list of book ya, L-nya itu ya, dan nama yang akan kita cari. Kita menjalankan look for each untuk mengulangi setiap buku dan mencocokkan dengan nama buku yang kita cari. Jika ditemukan kita mengembalikan posisi buku tempat kita menemukannya. Kemudian diisi salah jika tidak, false ya jika tidak ya. Jadi kita menulis ya, jadi ya kita telah menulis kode semu ya atau pseudocode ya untuk menemukan nama buku dari daftar buku kita. Tapi bagaimana dengan buku-buku lain yang tersisa ya? Bagaimana kita melanjutkan pencarian kita sampai semua buku ditemukan dan ditempatkan di rak kanan ya, atau di rak yang benar begitu ya.
Oke, misalnya seperti ini tadi, ini masih contoh tadi ya. Nah ini, jika booknya ya find book L book name ya, maka remove book from the list ya. Nah, jika ditemukan dia malah dihapus ya. Kemudian place it to book shelf ya. Nah, jadi nanti kalau bukunya ditemukan ya, kita tempatkan di misalnya rak tersendiri begitu ya. Sekarang kita memiliki pseudocode lengkap untuk algoritma kita dalam memecahkan masalah organisasi buku. Di sini kita akan menelusuri daftar buku yang dipesan ya, dan menemukan buku di bagian terkirim ya. Jika buku itu ditemukan, kita akan menghapusnya dari daftar dan menempatkannya di rak kanan ya. Pendekatan sederhana penulisan kode semu ini atau pseudocode ini dapat membantu kita memecahkan masalah yang lebih kompleks ya nantinya ya, dengan cara yang terstruktur. Karena pseudocode tidak bergantung pada platform apapun ya, algoritma ini sering dinyatakan sebagai pseudocode tadi ya. Oke, dari pseudocode itu bagaimana implementasinya dalam pemrograman ya. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP 7 ya. Saya harapkan teman-teman menggunakan versi PHP 7 atau yang di atasnya ya. Karena beberapa fitur ya hanya tersedia di PHP sejak PHP 7 itu ya. Oke, ya. Tadi dari pseudocode tadi ya, kurang lebih nanti implementasinya seperti ini ya. Find book array ya, ini parameternya array book list ya, kemudian string book name ya. Font diisi dengan false duluan ya. Kemudian for each ya. Nah, ini makanya nanti kita akan belajar dulu dasar-dasar pemrograman PHP sehingga teman-teman tahu ya arah dari pemrograman itu seperti apa ya. Kurang lebih nanti seperti ini akan melakukan perulangan ya terhadap book list ini ya. Jika bukunya nanti sama dengan nama buku yang kita cari ya, maka fontnya akan diisi dengan indeks ya. Kemudian nanti break ya. Tapi kalau enggak ya, nanti dia akan mengulang secara terus-menerus sampai ditemukan ya. Kemudian return font ya. Kemudian place book ya, ini menempatkan buku ya. Oke. Di dalamnya ada order book, as book ya, kemudian book font, find book. Nah, ini tempat kita menempatkan buku ya, kalau nanti bukunya ditemukan ya. If book not found ya, maka array splice ya. Ini nanti akan memecah arraynya ya. Arraynya itu nanti ini ya, PHP, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Java ya. Kemudian order books ya, MySQL, ini yang mau dipesan, yang mau dicari ya. Kemudian place booknya ya, ini dari order book ke book list ya. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan daftar buku yang dicari ya. Kita akan misalnya MySQL, PostgreSQL, dan Java ya. Oke, kita bahas ya. Nanti untuk implementasinya ya, teman-teman sekalian ya, bisa menggunakan Laragon ini ya. Kemudian seperti biasa ya, kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kita menggunakan Notepad++ ya. Kemudian membuat sebuah folder. Kita membuat sebuah file PHP baru ya. Jangan lupa tag pembuka dan tag penutupnya PHP ya. Kemudian program tadi bisa dijalankan. Nanti ini fungsi 1 ya. Kemudian fungsi 2 ya. Ya, fungsi 1 itu menemukan bukunya ya. Dengan array dari booklist ini. Nah, booklistnya ini ya. Kemudian place all books ya. Ini menempatkan semua buku ya. Dari order book ini ya. Order book ya. Dengan parameter ini array order book dan booklistnya ya. Hasilnya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Dia akan menampilkan PHP, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Java ya. Nah ini
akan menampilkan PHP dan Oracle ya. Karena yang 3 ini ya nanti kan akan dihapus ya. Menggunakan array split ini ya. Oke, kemudian echo implode book ini ya. Nanti bukunya dicetak dalam tampilan string seperti ini ya. Oke, kita bahas ya. Oke, kurang lebih tadi seperti itu ya. Pertama, kita telah mendefinisikan fungsi baru ya, find book ya. Di awal kode, fungsinya didefinisikan dengan 2 parameter ya. Salah satunya adalah array book list dan yang lainnya adalah string book name ya. Di awal fungsi ya, kita menginisialisasi font ke false ya. Di set false dulu ya. Yang berarti belum ada yang ditemukan. Perulangan for each menggunakan berulang melalui array ya, melalui array daftar buku ya. Nah, ini maksudnya array ya. Dan untuk ini ya, array daftar buku book list dan untuk setiap buku. Ini cocok ya dengan nama buku yang disediakan di book name ya. Jika nama buku yang kita cari cocok dengan buku di book listnya ya, kita menetapkan indeks tempat kita menemukan kecocokannya ke variabel ya, sebagai variabel font ya. Jadi tadi ketika kita menjalankan fungsi yang ini ya, fungsi find a book ya, maka dia akan mengembalikan indeksnya ya, dan nanti indeks ini yang akan dipakai ya, ini ya, dipakai ini ya, ini kan dipanggil lagi find book ini, di sini ya, nanti akan dipakai di book font ini ya, nanti akan dihapus di situ ya. Perulangan for each ya, berulang kali melalui array daftar buku book list dan untuk setiap buku ya. Nah nih nanti ya, jika nama buku yang kita cari cocok dengan buku di book list, kita menetapkan indeks tempat kita menemukan kecocokan ke variabel font kita. Karena kita telah menemukannya, maka tidak perlu melanjutkan perulangan ya. Jadi tadi ada breaknya ya. Nah nanti kalau kita perhatikan lagi di sini nanti ada breaknya, perulangannya dihentikan ya. Nah di sini ya. Nah, kalau ditemukan dia break ya. Kita gunakan tadi perintah break untuk keluar dari loop. Setelah keluar dari loop, kita mengembalikan variabel font kita ya. Jika buku ditemukan, biasanya font akan mengembalikan nilai integer yang lebih besar dari 0. Jika tidak, maka akan mengembalikan false ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Ini potongan kodenya ya. Kemudian ini potongan kode berikutnya ya. Fungsi khusus place all book ini sebenarnya berulang melalui buku yang kita pesan di order book ya. Kita mengulangi daftar buku pesanan kita dan mencari setiap buku dalam daftar terkirim kita menggunakan fungsi find a book ya. Jika buku ditemukan dalam daftar dipesan ya, book font tidak sama dengan false ya, kita menghapus buku itu dari daftar buku yang dikirim menggunakan fungsi array split ya, dari PHP ya. Nah, tadi kita gunakan array split ya. Nah, ini daftarnya ya. Kalau 2 baris ini sebenarnya menunjukkan 2 array PHP yang digunakan untuk daftar buku yang kita terima. Book list dan daftar buku yang kita pesan di order books ya, yang kita pesan tadi ya. Kita hanya menggunakan beberapa data dummy untuk menguji kode yang kita implementasikan seperti yang ditunjukkan ya. Bagian terakhir dari kode kita sebenarnya memanggil fungsi place all book untuk melakukan seluruh operasi memeriksa setiap buku yang mencarinya ya, setiap buku yang dicari ya di buku ya, di list buku yang kita terima dan menghapusnya ya. Jika ada dalam daftar ya, Jadi pada dasarnya kita telah mengimplementasikan pseudocode kita ke PHP aktual yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kalau masih agak bingung, abaikan dulu saja. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Berikutnya analisis algoritma ya.
Kita telah menyelesaikan algoritma kita di bagian sebelumnya, tapi satu hal yang belum kita lakukan adalah analisis algoritma. Pertanyaan yang valid dalam skenario saat ini adalah mengapa kita benar-benar perlu memiliki analisis algoritma ya. Meskipun kita telah menulis implementasinya, kita tidak yakin tentang berapa banyak sumber daya yang akan digunakan oleh kode tertulis kita. Ketika kita mengatakan bahwa sumber daya yang kita maksud adalah waktu dan sumber daya penyimpanan yang digunakan oleh aplikasi sedang berjalan ya, kita menulis algoritma untuk bekerja dengan panjang input apapun ya. Untuk memahami bagaimana algoritma kita diperlukan ketika input bertambah besar dan berapa banyak sumber daya yang telah digunakan ya, kita biasanya mengukur efisiensi suatu algoritma dengan menghubungkan panjang input dengan sejumlah langkah ya. Kompleksitas waktu atau penyimpanan atau kompleksitas ruangan ya. Jadi yang dihitung ya dari itu ya, dari kebaikan sebuah algoritma yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang ya atau penyimpanan ya. Sangat penting untuk melakukan analisis algoritma untuk menemukan algoritma yang paling efisien, karena tadi dalam pembahasan kita ya, nanti dalam penyelesaian sebuah masalah itu bisa dengan berbagai cara. Berbagai cara itu ketika kita milih mana yang lebih baik ya, itu harus pastinya terukur ya dengan analisis algoritma ini. Kita dapat melakukan analisis algoritma dengan dua tahap yang berbeda ya. Satu dilakukan sebelum implementasi dan satunya lagi setelah implementasi. Analisis yang kita lakukan sebelum implementasi juga dikenal sebagai analisis teoritis, dan kita berasumsi bahwa faktor lain yang seperti daya pemrosesan dan ruang akan konstan ya, yang lainnya ya. Analisis setelah implementasi dikenal sebagai analisis empiris ya, dari suatu algoritma yang dapat bervariasi dari platform ke platform atau dari bahasa ke bahasa yang lainnya ya. Dalam analisis empiris, kita mendapatkan statistik yang solid dari sistem mengenai pemanfaatan waktu dan ruang ya. Agar algoritma kita menempatkan buku dan menemukan buku dari barang yang dibeli, kita dapat melakukan analisis yang serupa juga. Saat ini kita akan lebih memperhatikan kompleksitas waktu daripada ruang ya. Karena untuk kompleksitas ruang nanti semestinya menggunakan itu ya, pengujian terhadap ruangnya ya, atau kapasitas memorinya ya. Oke, kalkulasi kompleksitas ya. Ada dua jenis kompleksitas yang bisa kita ukur ya dari analisis algoritmik ya. Yang pertama kompleksitas waktu ya. Ini diukur dengan jumlah operasi kunci dalam algoritma. Dengan kata lain ya, kompleksitas waktu mengkuantifikasi atau menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan oleh suatu algoritma dari awal sampai akhir ya. Kompleksitas ruang mendefinisikan jumlah ruang dalam memori yang dibutuhkan oleh algoritma dalam siklus hidupnya ya. Nah, ini nanti tergantung pada pilihan struktur dan platform data yang digunakan ya. Oke, berikutnya kita fokus pada algoritma yang kita implementasikan dan mencari tahu tentang operasi yang kita lakukan untuk algoritma tersebut ya. Dalam fungsi place all book ya, kita mencari setiap buku yang kita pesan. Jadi jika kita memiliki 10 buku ya, kita akan melakukan pencarian 10 kali ya. Kalau 1000 ya 1000 kali ya. Sederhananya ya, jika ada n buku ya, kita akan mencarinya sejumlah n buku ya. Dalam analisis algoritma, jumlah input sebagian besar diwakili oleh n ini ya. Untuk setiap item dalam buku pesanan kita melakukan pencarian menggunakan fungsi find a book ya. Dalam fungsi tersebut ya, kita kembali menelusuri setiap buku yang diterima dengan nama yang kita terima dari fungsi place all book ya. Nah, jika kita cukup beruntung, kita bisa menemukan nama buku di awal daftar buku yang diterima. Nah, nanti bagaimana kalau nama bukunya itu ada di tengah, di belakang? Nah, itu nanti mungkin akan berbeda ya. Dalam hal ini kita tidak perlu mencari item yang tersisa, tapi bagaimana jika kita sangat sial dan buku kita ada di urutan paling akhir.
Kita kemudian harus mencari setiap buku dan pada akhirnya kita akan menemukannya. Jika jumlah buku yang diterima juga N, maka kita harus melakukan perbandingan sebanyak N kali ya. Jika kita berasumsi bahwa operasi lain adalah tetap, satu-satunya variabel yang harus menjadi ukuran adalah input ya. Kita kemudian dapat menentukan batas atau persamaan matematis untuk menemukan situasi untuk menghitung kinerja runtime-nya. Kita menyebutnya analisis asimptotik ya. Analisis asimptotik ini adalah input bound yang berarti kita tidak ada input, sedangkan jika tidak ada input ya, faktor lain tetap ya. Kita menggunakan analisis asimptotik untuk mengetahui kasus terbaik ya, kasus terburuk dan skenario rata-ratanya ya. Kasus terbaik ya, tadi misalnya ada di bagian depan ya. Kasus terbaik menunjukkan waktu minimum yang diperlukan untuk menjalankan program. Untuk contoh algoritma kita, kasus terbaiknya adalah untuk setiap buku kita hanya mencari item pertama, misalnya seperti itu ya. Jadi kita akhirnya mencari waktu yang sangat sedikit ya. Kita menggunakan notasi sigma untuk menunjukkan skenario kasus terbaik ya. Kemudian kasus rata-rata ya. Ini menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menjalankan program. Untuk algoritma kita, kasus rata-rata akan menemukan buku-buku di sekitar tengah daftar ya, sebagian besar waktu, dan separuh dari waktu mereka berada di awal daftar, dan separuh sisanya berada di akhir daftar ya. Misalnya kondisinya acak seperti itu. Kemudian terburuknya ya. Ini menunjukkan waktu berjalan maksimum untuk satu program, misalnya di bagian belakang semua ya. Contoh ya, menemukan buku di akhir daftar sepanjang waktu ya. Kita menggunakan notasi O. Nah, ini bacanya O ya dalam konteks ini ya. O besar ya. Untuk menggambarkan skenario terburuk. Untuk setiap pencarian buku dalam algoritma kita dibutuhkan ON ya, waktu berjalannya. Mulai sekarang kita akan menggunakan notasi ini untuk mengekspresikan kompleksitas algoritma kita. Ya, nanti kita notasikan dengan big O notation ya. Notasi O besar sangat penting untuk analisis algoritma. Kita perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang notasi ini dan bagaimana menggunakannya di masa depan. Kita akan membahas notasi O besar ini di seluruh bagian ini ya. Nanti kita akan sering menggunakan istilah ini ya untuk analisis algoritma. Algoritma kita untuk menemukan buku dan menempatkannya memiliki N jumlah item ya. Untuk pencarian buku pertama akan membandingkan N jumlah buku untuk situasi kasus terburuk ya. Jika kita katakan kompleksitas waktu adalah T, maka untuk buku pertama kompleksitasnya adalah T1 sama dengan N ya. Saat kita menghapus buku yang ditemukan dari daftar, ukuran daftar sekarang adalah N-1. Untuk pencarian buku kedua akan membandingkan N-1 jumlah buku untuk situasi kasus terburuk ya. Kemudian maksudnya itu begini ya. Kalau jumlah bukunya ada 5 ya. Kalau kita mencari sampai ke 4 belum ditemukan, maka yang kelimanya itu pasti yang kita cari ya. Kemudian untuk buku kedua, kompleksitas waktunya adalah N-1 ya. Menggabungkan kedua kompleksitas waktu ya, untuk kedua buku pertama akan menjadi seperti ini ya. T2 sama dengan N plus N-1 ya. Jika kita terus seperti ini, setelah N-1 langkah pencarian buku terakhir hanya akan memiliki satu buku yang tersisa untuk dibandingkan ya. Jadi kompleksitasnya kurang lebih seperti ini ya. T sama dengan N plus N-1 plus N-2 dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan ya seri sebelumnya ya, terlihat familiar ya. Hal ini dikenal sebagai jumlah N persamaan angka seperti yang ditunjukkan ya, seperti berikut ya. Sigma K ya, dengan K sama dengan 1 sampai N ya, sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2 ya. Jadi kita dapat menuliskannya menjadi seperti ini ya. N dikalikan N plus 1 dibagi 2 ya, atau seperti ini ya. Untuk analisis asimptotik ya, kita mengabaikan suku order rendah dan pengali konstan karena kita memiliki N2.
kita dapat dengan mudah mengabaikan n di sini ya. Juga pengali konstan 1/2 untuk bisa diabaikan ya. Sekarang kita dapat menyatakan kompleksitas waktu dengan notasi O besar sebagai orde n kuadrat ya, seperti ini ya. ON, nah ini kuadrat semestinya. Nah, seperti ini. Dalam pembahasan berikutnya kita akan menggunakan notasi O besar ini untuk menggambarkan kompleksitas algoritma atau operasinya. Berikut adalah beberapa notasi O besar pada umumnya ya. Oke, konstan itu O1 ya, tetap terus ya. Kemudian linear ON ya, kemudian logaritmik O log N ya. Kemudian O log N itu nanti nulisnya seperti ini ya. Kemudian kuadratik ON kuadrat, kubik ON pangkat 3, eksponensial O2 pangkat N ya. Oke, berikutnya nah ini yang terkait dengan PHP yaitu SPL atau standar PHP library ya dan struktur data. Standar PHP library atau SPL adalah salah satu fitur terbaik dari bahasa pemrograman PHP dalam beberapa tahun terakhir ya. SPL dibuat untuk memecahkan masalah umum yang kurang dalam PHP sebelumnya ya. SPL memperluas bahasa dalam banyak hal. Tetapi salah satu fitur mencoloknya adalah SPL ini mendukung struktur data karena sebelumnya untuk PHP tidak mendukung struktur data ya. Meskipun SPL digunakan untuk banyak tujuan lain ya, kita akan fokus pada struktur data pada SPL ini. SPL dilengkapi dengan instalasi inti PHP ya. Artinya kita tidak perlu install sendiri ya, nanti sudah ada di situ ya. Tidak perlu memerlukan ekstensi atau perubahan konfigurasi untuk mengaktifkannya ya. SPL menyediakan satu set struktur data standar ya melalui pemrograman berorientasi objek. Nah, makanya nanti sebelum kita masuk ke struktur data yang menggunakan PHP ya, kita akan menyempatkan belajar PBU ini ya. Tapi sekilas saja ya. Kemudian ini contoh-contohnya SPL ya, yaitu ada double linked list ya, diimplementasikan dalam SPL doubly linked list ya. Kemudian stack ya, diimplementasikan dalam SPL stack ya, dengan menggunakan SPL doubly linked list ini ya. Kemudian ini maksudnya SPL stack itu ada di sini ya, sama dengan double linked list ya, linked list ya. Kemudian queue ya, diimplementasikan dalam SPL queue yang sama juga ada di sini. Heap ya, diimplementasikan dengan SPL heap ya, mendukung max heap dalam SPL max heap ya, dan min heap dalam SPL min heap ya. Kemudian priority queue ya, diimplementasikan dalam SPL priority queue ya, menggunakan SPL heap ya. Berikutnya array sendiri menggunakan SPL fixed array ya, untuk array dengan ukuran tetap ya. Sedangkan map itu ada dalam SPL object storage ya. Nanti di bab berikutnya kita akan mempelajari setiap implementasi struktur data SPL dan mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, beserta analisis kinerjanya dengan implementasi struktur data yang sesuai. Tetapi karena struktur data ini sudah ada di dalamnya ya, kita dapat menggunakannya untuk perputaran fitur dan aplikasi dengan lebih cepat ya. Oke, PHP 7 ini memang terkesan lebih cepat ya, tapi ada yang menilai lebih lambat ya. Dengan menambahkan fitur ya memang lumayan banyak ya. Oke, dari yang kita bahas ini dapat kita buat ringkasan ya. Yang kita bahas ini memfokuskan pembahasan kita pada struktur data dasar dan nama-namanya itu yang penting ya. Jadi nanti teman-teman sudah punya gambaran apa saja yang akan kita pelajari nantinya. Kita juga telah belajar tentang memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang ditentukan yang dikenal sebagai algoritma. Kita juga telah belajar tentang menganalisis algoritma dan notasi O besar serta cara menghitung kompleksitasnya. Kita memiliki penjelasan singkat tentang struktur data bawaan dalam PHP dalam bentuk SPL. Berikutnya nanti kita akan fokus pada array PHP ya. Nanti tapi sebelumnya kita akan selani ya dengan mempelajari pemrograman dasar PHP ya. Karena teman-teman kemarin saya tanya belum banyak yang pernah belajar PHP ini. Salah satu tipe data paling kuat dan fleksibel dalam PHP ya, array ini ya. Kita akan mengeksplorasi penggunaan yang berbeda dari array PHP untuk mengimplementasikan struktur data yang berbeda ya.
dari tabel hash, map, stroke, dan sebagainya. Oke, demikian untuk perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar.